Cek cek. Bismillah. Tes. Apakah suara saya ada terdengar untuk rekan-rekan jamaah sekalian? Ya, terdengar. Waalaikumsalam. Baik, baik. Pengajian kan segera dimulai ya. Melihat waktu kita sudah menunjukkan pukul 20 lebih 10 menit. Maka dari itu untuk pengajian ini kita mulai saja. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan karunia nikmat yang begitu besar kepada kita semua. Baik itu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Yang alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam kajian yang diselenggarakan oleh Ashabul Jannah atau Ajah dalam rangka memperingati Isra Mi'raj. Salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada Nabi kita, junjungan kita, suri tauladan kita yang telah membawa kita dari zaman kejahilian ke dalam zaman yang terang, dari kegelapan menuju keterangan, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para tabi'in tabi'at, dan juga kepada kita semua yang insya Allah turut patuh terhadap ajarannya sampai akhir zaman. Amin insya Allah. Nah, untuk mempersingkat waktu, di sini saya sebagai pembawa acara atau sedikit singkatnya yaitu dalam membawakan acara dalam kajian malam kali ini. Perkenalkan terlebih dahulu untuk diri saya sendiri, yaitu saya Cepi Munajat, mahasiswa Universitas Udayana, yang insya Allah akan membawa acara ini sampai akhir. Dan tidak lupa untuk agar ada keberkahan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum lebih jauh kita buka terlebih dahulu kajian malam ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk susunan acara yang akan saya bacakan saat ini, yang pertama yaitu muqaddimah, yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga yaitu pembacaan sifat pemateri, yang selanjutnya yaitu penyampaian materi, terus tanya jawab, dan diakhiri dengan penutup. Baik, muqaddimah, pembukaan sudah tadi dibuka. Selanjutnya mungkin kita ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, yang insya Allah akan dibacakan oleh saudara Kang Rizal. Untuk Kang Rizal sendiri sudah
stand di link Zoom ini. Kita tes dulu. Sudah. Baik. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Kang Rijal untuk membacakan ayat suci Al-Qur'annya. Baik, mangga dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsha allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatin innahu huwas sami'ul basir. Afatumarunahu ala ma yara walaqad ra'ahu najlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa iz yaghsha as-sidrata ma yaghsha ma jagal basharu wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair kepada Kang Rijal. Mudah-mudahan dengan dibacakan ayat suci Al-Quran ini kita mendapatkan rahmat terkhusus untuk yang membacakan dan kita yang sebagai pendengar atau yang menyimak. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik. Untuk selanjutnya mari kita simak penyampaian materi dari Bapak Ustadz Fonsen. Namun sebelum dari itu akan saya bacakan terlebih dahulu CV beliau yang dimana beliau dengan nama lengkap yaitu Fonsen Sindu Prawito MM, tempat dan tempat lahir yaitu di Bandung dan usia sekarang 46 tahun, alamat di Margahayu Raya, Kota Bandung, pekerjaan sebagai dosen, organisasi yaitu Ketua DKM Al-Muhajirin, Jalan Pluto Utara nomor 24 Bandung. Baik, untuk selanjutnya kita sapa terlebih dahulu Bapak Ustadz, apakah sudah standby di link Zoom ini? Baik, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Baik, saya kedengaran? Alhamdulillah Pak Ustadz. Alhamdulillah. Insyaallah. Pak Ustadz, apa kabar? Alhamdulillah Kang Cepi Damal. Kang Cepi Damal. Alhamdulillah Pak Ustadz. Baik, Pak Ustadz, untuk saat ini kami mengadakan kajian untuk dalam rangka memperingati Isra Mi'raj ya, mungkin untuk Thor ataupun yang sudah disampaikan sebelum jauh-jauh hari itu ya Pak Ustadz. Untuk mungkin untuk penyampaian materi bisa disampaikan ya, untuk dari saya akan sampaikan untuk kepada Bapak Ustadz, saya persilahkan mungkin untuk menyampaikan materinya. Baik, mangga Pak Ustadz. Terima kasih Kang Cepi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi
arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa iltizama bi tariqatihi wa tarsama khutahu wa ja'alal aqidatan miqyasan li amalihi wa masdaran li ahkamihi amma ba'd. Fa ya ibadallah taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Terima kasih saya ucapkan pertama-tama kepada Kang Cepi yang sudah mengantarkan acara ini. Lalu juga tadi kepada Kang Rizal, ya Masya Allah, luar biasa suaranya. Ya, kita semakin yakin dengan apa yang sudah dibacakan. Mudah-mudahan menjadi barokah bagi kita semua. Lalu juga kepada Kang Aji yang beberapa hari lalu menghubungi. Ya, ini dari Ajah ya. Ajah itu apa sih, Kang? Apa? Ashabul Jannah. Ashabul Jannah, Ustaz. Ashabul Jannah, Masya Allah. Berarti sahabatnya surga ya. Luar biasa. Masya Allah ya. Baik. Wajar sih disebut Ashabul Jannah karena memang terutama bagi para pemuda ya tidak mudah ya untuk bisa menyimak acara pengajian dan juga acara-acara seperti ini kalau bukan karena keinginan untuk masuk ke jannah, untuk menjadi ashabul jannah, menjadi sahabatnya atau menjadi ahli-ahli surga. Masya Allah ya. Baik, sesuai dengan tema yang disampaikan oleh panitia, jadi hari ini izinkan saya untuk menyampaikan materi yang judulnya adalah Amazing Isra Mi'raj ya. Saya mohon izin untuk share screen ya, mudah-mudahan bisa dilihat ya. Bagi yang menggunakan handphone silahkan bisa dilihat ya. Oke. Sebentar. Baik. Sudah nampak tulisannya atau belum? Masih loading, Ustaz. Masih loading. Iya. Biasa ada waktu dulu ya buat loading. Alhamdulillah sudah ada, Ustaz. Sudah ada ya. Amazing Isra Mi'raj. Masya Allah ya. Kemarin tanggal hari ini tuh masih di Rajab ya. Bulan yang luar biasa penuh makna. Bulan yang di situ kita akan melihat bagaimana banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Rajab. Baik. Kita akan masuk ke Amazing Isra Mi'raj. Hampir setiap tahun kaum muslimin itu menjumpai Isra Mi'raj. Dan juga hampir setiap tahun juga kita mendengarkan bagaimana para penceramah, para da'i yang menyerukan tentang bagaimana Isra Mi'raj. Baik. Kita akan coba bahas kupas, walaupun tidak akan semuanya karena akan banyak sekali ya kalau semuanya. Butuh waktu yang mungkin tidak sebentar ya untuk membahas tentang Isra Mi'raj. Tapi kita akan membahas tentang inti-intinya saja. Mudah-mudahan dengan mengambil inti-intinya kita bisa, yang penting itu adalah mengambil hikmah atau mengambil ibroh atau mengambil pelajaran dari Isra Mi'raj ini. Baik ya. Kita akan lanjut. Nah, ini adalah ayat yang barusan dibacakan oleh Kang Rizal ya. Ini ayat ini dibacakan oleh Kang Rizal tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Subhanalladzi, maha suci Allah ya, yang asra memperjalankan bi'abdihi, hambanya. Siapa hamba yang dimaksud? Adalah Nabi Muhammad. Lailam, hanya pada malam hari, minal masjidil haram, dari Masjidil Haram, yaitu di Mekah, ila Masjidil Aqsa,
ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Dari Mekah ke Palestina. Ya. Allazi barakna haulahu, yang mana akan diberikan keberkahan kepada sekelilingnya, linuriyahu min ayatina. Ya, dengan apa? Dengan ayat-ayat kami, dengan kebesaran kami dari apa yang kami miliki, begitu ya, kebesaran yang kami miliki, tanda-tanda yang kami miliki. Innahu huwas samiul basir. Sungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Masya Allah. Masih panjang ayatnya ya. Baik. Kita lihat di sini, ini adalah ayat dari Allah. Tentunya kalau ini ayat dari Allah, yang bicara ini siapa? Adalah pasti Allah. Yang bicaranya Allah, pertanyaannya, kita mengimani nggak dengan apa yang dikatakan Allah? Harusnya mengimani. Ya, sebagai seorang muslim, ya, Allah zat yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan segala sesuatu, yang menciptakan kita semua, ya, memberikan ruh buat kita semua, buat seluruh manusia dan makhluk hidup yang ada di bumi, dan Allah lah yang mengatakan ini. Artinya pasti kalau Allah ngomong seperti ini, bicara seperti ini, berfirman seperti ini, nggak main-main dong, pasti benar. Ya, artinya ketika Allah memperjalankan hambanya yang bernama Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, walaupun lailan, walaupun satu malam, pasti nggak terjadi, pasti terjadi. Nggak ada yang nggak pasti bagi Allah. Ya, kalau Allah menghendaki, pasti terjadi. Kun fayakun, pasti terjadi. Masya Allah. Jadi dengan ayat ini saja bagi seorang muslim itu sudah selesai. Dengan ayat ini saja bagi seorang muslim itu selesai. Maksudnya selesai bagaimana Pak Ustadz? Maksudnya selesai itu artinya dia harus yakin seyakin-yakinnya dengan apa yang telah Allah beritakan kepada kita. Apa yang Allah sampaikan kepada kita. Nah, di sini. Ya. Kenapa kok Pak Ustadz ngebahas tentang keyakinan? Iya, karena di sini ujian keyakinan tuh di sini. Ya, ujian keyakinan tuh di sini. Yakin nggak kamu? Yakin nggak dengan berita Allah? Nah, ini. Ya. Baik, kita akan lihat ya bagaimana sih peristiwanya atau bagaimana sih sejarahnya, kita akan lihat. Baik, nah ini. Sejarah Isra Mi'raj. Sejarah Isra Mi'raj sudah kita bahas sejak waktu kita masih SD, SMP, ya, SMA, tentang kapan Isra Mi'raj terjadi. Ya, ini. Ternyata Isra Mi'raj terjadi itu pada tanggal 27 Rajab, tahun ke-10 kenabian. Kenapa disebut tahun ke-10 kenabian? Karena pada saat itu belum ada penanggalan. Pada saat itu belum ada penanggalan. Jadi tahun Hijriahnya belum ada. Kenapa belum ada Pak Ustadz tanggal Hijriahnya? Ya, karena tanggal Hijriah itu baru ada ketika apa? Ketika awal hijrah. Ketika awal hijrah. Berarti kalau tahun ke-10 kenabian, Nabi sudah hijrah belum? Nabi pasti belum hijrah. Kenapa Nabi belum hijrah? Karena Nabi hijrah pada tahun ke-13. Masih ingat ya? Bahwa Nabi berada di Mekah selama 13 tahun. Lalu di Madinah selama 10 tahun. Berarti Nabi itu Isra Mi'raj itu sebelum hijrah atau sesudah hijrah? Sebelum hijrah. Nabi Isra Mi'raj sebelum hijrah, yaitu tahun ke-10. Jadi hijrahnya kapan? 3 tahun setelah Isra Mi'raj. 3 tahun setelah Isra Mi'raj. Atau kalau dimasehikan itu tahun 619 Masehi. 619 Masehi. Ini sejarahnya, ya. Lalu ternyata pada tahun itu para ulama sepakat untuk menyebutkan
tahun ke-10 kenabian itu disebut dengan Amul Huzni. Amul Huzni. Atau disebut dengan tahun kesedihan. Amul Huzni disebut dengan tahun kesedihan. Kenapa disebut dengan tahun kesedihan? Karena pada tahun itu Sayyidah Khadijah, siapa Sayyidah Khadijah teh? Sayyidah Khadijah adalah istri baginda Rasul yang keberapa? Yang pertama. Ya, Sayyidah Khadijah wafat pada tahun ke-10 kenabian. Wafat pada tahun ke-10 kenabian setelah 28 tahun menemani baginda Rasul. Jadi Rasulullah SAW itu ditemani ya oleh istrinya yang pertama yaitu Sayyidah Khadijah selama 28 tahun. So, sekarang siapa yang bisa jawab? Berarti Sayyidah Khadijah wafat pada umur berapa tahun? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Ayo dari Ajah nih, bisa jawab nggak? Ashabul Jannah. Ayo, siapa yang tahu? Sayyidah Khadijah wafat pada umur berapa tahun? Nggak ada ini. Izin Ustaz. Berapa? 40. Bukan. Salah ya? Bukan. Kan 28 tahun menemani Rasul. Berarti, ayo. Kalau bisa jawab, saya kasih hadiah apa ya? Saya nggak ada hadiahnya nih. Coba. Ayo, berapa tahun? Siti Khadijah wafat. Wah, nggak usah cari di internet, gampang. 70. 70. Gini aja, Sayyidah Khadijah menikah dengan Rasul umur berapa tahun? Ada yang tahu? 45 tahun. 40 tahun. Nah, kan Nabi tahun nikah dengan Rasul ditambah 28 menemaninya berarti 28 tambah 40 ya 68. Ya. Jadi Siti Khadijah itu wafat di umur 68 tahun ya. 68 tahun itu udah tua banget belum ya? Belum sih ya. Ya sedanglah ya. Ya belum tua-tua banget gitu. Nah, Sayyidah Khadijah wafat tahun 68 tahun. Nah, berikutnya di tahun yang sama hanya beda bulan saja Abu Thalib wafat. Abu Thalib itu paman Rasulullah ya, wafat setelah menjaga Nabi dari kaum Quraisy. Oh. Ya, tahu nggak siapa yang paling gembira ketika Abu Thalib wafat? Ada yang tahu nggak? Siapa yang paling gembira setelah Abu Thalib wafat? Ada yang tahu? Umar bin Khattab. Bukan. Abu Jahal. Abu Jahal? Bukan. Bukan. Yaitu yang ada namanya di Al-Quran. Namanya ada di Al-Quran. Dia gembira sekali ketika Abu Thalib wafat. Siapa dia Abu Thalibnya? Abu Thalib itu adalah kakaknya dia. Nah, dia itu siapa? Ayo. Dia itu siapa? Yang paling gembira ketika Abu Thalib wafat. Siapa tahu nggak? Bakar. Bukan. Pamannya Rasul juga. Adiknya Abu Thalib. Siapa coba? Umar. Adiknya Abu Thalib, adiknya. Dia paling gembira ketika Abu Thalib wafat. Yang lain mah sedih, termasuk Nabi Muhammad sedih ya. Ini mah gembira. Yes, siapa coba? Namanya ada di dalam Al-Quran. Siapa coba yang namanya dalam Al-Quran? Yang menjadi sahabat Rasulullah. Bukan. Itu ada yang jawab tuh. Syahiran jawab. Abu Lahab. Benar sekali. Ya. 100 buah Syahira. Namanya Abu Lahab. Abu Lahab itu siapa? Pamannya Rasul. Dia itu siapa? Adiknya Abu
Abu Thalib. Dia gembira banget. Abu Thalib wafat. Kenapa dia gembira? Karena ternyata Abu Lahab itu dari dulu ngincer sebagai pemimpin kabilah Quraisy atau kabilahnya Bani Hashim. Siapa Bani Hashim? Bani Hashim itu keluarganya Nabi Muhammad, yaitu keluarganya Abdul Muthalib. Keluarganya Abdul Muthalib itu kan punya banyak anak ya. Nah, anaknya banyak. Ketika Abdul Muthalib itu meninggal, maka kepemimpinan digantikan oleh Abu Thalib. Kepemimpinan keluarga itu. Nah, si Abu Lahab itu pengen menjadi pengganti Abu Thalib. Ketika Abu Thalib meninggal, maka dia yang paling gembira. Tapi sebelum dia meninggal, Abu Lahab itu paling benci sama Nabi Muhammad. Kenapa paling benci sama Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad berhasil meyakinkan sebagian keluarganya Bani Hashim untuk percaya kepada Islam. Dan itulah yang menyebabkan Abu Lahab benci sekali sama Nabi Muhammad sampai melempar kotoran dan sebagainya. Makanya Allah kasih langsung ayat ya. Masih ingat ayatnya ya? Gampang sekali. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab dan seterusnya. Ya. Baik. Nah, itulah seperti Amul Huzmi. Amul Huzmi adalah tahun kesedihan di mana Nabi Muhammad sedih sekali pada tahun itu. Kebayang ya, pertama orang yang paling dia kasihi, cintai, meninggal, sering ngobrol, kebayang nggak? Ya, orang yang sering ngobrol, teman ngobrol di rumah, ya teman ngobrol di dapur, di kasur. Kalau rumah tangga kayak gitu ya. Ternyata meninggal, pasti sedih kan? Sedih. Yang kedua, belum juga habis air matanya, kering air matanya, ternyata pamannya yang selama ini sering mendukung, walaupun nggak jadi Islam, tapi mendukung dakwah Rasulullah, meninggal juga. Akhirnya apa? Rasulullah banyak termenung, banyak diem, banyak ngalamun, ya. Nah, Rasulullah kok gitunya? Kenapa? Karena Rasul juga manusia, wajar ya, punya sedih, punya perasaan sedih ya, punya perasaan takut kan Rasulullah punya rasa takut ya, tapi tersiga orang mah gitunya anu ngoleh baca etik sama naon eta bodas ya, jalan sedikit naon eta sieun nanti kan karena itu orang mah aduh sieun tuh lulus gitu ya ujian eta sieun karena itu orang mah Rasulullah bukan itu sieun itu ya, tapi takut yang wajar, takut yang logis. Baik, kita lanjut ya, itu sejarah Isra Mi'raj. Nah, baik, kita lanjutkan. Nah, ini. Kalau misalkan, ternyata Rasulullah itu setelah kesedihan itu, lalu ternyata datanglah Jibril di malam tanggal 27. Ngageuing ke Nabi Muhammad. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, assalamualaikum. Karena di rumahnya Nabi Muhammad hanya seorang diri. Kenapa seorang diri? Ya karena istrinya udah nggak ada kan? Ya nggak? Istrinya nggak ada, maka di kamarnya juga sendiri. Akhirnya Jibril masuk kamar, lalu membangunkan baginda Rasul. Bangun. Assalamualaikum. 3 kali dibangunkan, sampai akhirnya bangun. Rasulullah bangun, kaget. Waalaikumsalam. Ada apa Jibril? Ada Jibril teh. Kita healing yuk. Mun aya nama kitu benernya healing yuk. Main yuk. Meureun ya mun aya nama. Tapi kalau dulu mah enggak ya. Dulu mah kan mungkin saya dapat amanah dari Allah untuk mengajak kamu berpergian. Ya. Bangun Rasulullah. Ke mana? Ikut saya. Keluar dari rumah, sugan teh rek naik onta. Ari pek teh lain. Ternyata di luar sudah ada kendaraan yang bukan onta, tapi nama kendaraannya apa? Masih ingat? Buruk. Nama kendaraannya buruk. Ya, banyak orang yang bilang buruk itu seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu. Ya, itu mah pendapat ya. Tapi intinya mah buruk itu ada sayapnya, ya ada sayapnya. Ya, apakah sayapnya itu mirip kayak burung? Wallahu alam, ya.
Coba saya tanya, sayap pesawat terbang kayak burung nggak? Ada bulunya pesawat terbang? Tidak, Pak Ustadz. Tapi disebut tapi disebut sayap ya. Disebut sayap Iya. ya. Jadi tidak selamanya yang namanya sayap itu kayak burung. Bisa jadi burung itu juga bukan kayak burung ya. Jadi bisa jadi ya walau alam kayak gimana bentuknya ya. Tapi luar biasa perjalanannya. Ketika naik Rasulullah bersama dengan Jibril naik buruk set melesat. Sejauh apa melesatnya kita lihat. Kita lihat di sini. Ini ya. Kelihatan nih. Nah, ini Masjidil Haram. Ya. Ntar, kursor saya kelihatan nggak sih? Ada kelihatan kursor? Ada, Pak Ustadz. Ada ya. Nah, ini Masjidil Haram. Nah, Masjidil Aqsa itu di mana? Di Tonggo. Di Tonggo. Di mana ya namanya? Di utara ya. Di utaranya itu adalah Masjidil Aqsa. Indonesia sebelah mana? Tadi di Indonesia. Bandung di Bandung. Nah, ya. Jadi di sini masih caket atuhnya Ustadz kadieu. Ini pertama caketnya, tapi sebetulnya jauh. Oke, sudah kelihatan ya. Jadi seperti itu. Kita lihat lagi jaraknya segimana sih. Nah, kalau pakai Google Earth, ya, coba ya. Teman-teman di sini bisa pakai Google Earth untuk nyari berapa jarak dari Mekah ke Yerusalem atau ke Palestina. Ternyata jaraknya adalah 1.236 km. Itu jarak dari Mekah ke Yerusalem. Kalau dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram atau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa berapa? Itu sekitar 1.239. Beda 3 kilo. Ya, kalau ini kan ukur jarak kota ya. Kalau kota mah segini jaraknya. Tapi kalau dari dari Ka'bah ke Masjidil Aqsa itu 1.239. Kalau sini kan 1.236. Kalau itu 1.239. Jauh nggak? Lumayan jauh ya. Mungkin dari Anyer ke Panarukan. Ya, sepanjang Pulau Jawa ini tuh. Segini teh. Ya, sepanjang Pulau Jawa gitu. Kalau sekarang mah ya pakai pesawat dekat. Pesawat dari Jakarta ke Surabaya itu sekitar sejam. Kan thread gitu. Tapi kalau zaman dulu mah nggak mungkin ini sejam. Perjalanannya butuh berbulan-bulan. Mekah Madinah. Nah, ini Mekah ke Madinah segini aja itu waktu tempuh pakai onta itu 15 hari. Dari sini ke sini tuh 15 hari. Kebayang kalau ke sini berapa? Sebulan ada ya. Can bolak-balik aduh, eta. Jauh ya, iya jauh ya. Makanya pada saat itu tuh ketika Rasulullah pulang nanti kita lihat ya, banyak yang mentertawakan, banyak yang mencibir karena pada saat itu nggak mungkin. Nah, ini kita lihat nih. The Night Journey. Ya, perjalanan malam Al-Isra. Ini nggak pakai Mi'raj. Kenapa? Karena yang ditempuh ini adalah Al-Isra-nya. Oke, Al-Isra itu apa? Perjalanan dari Mekah, Ka'bah ke Masjidil Aqsa. Oke, kita lihat. Ternyata ketika Rasulullah naik buruk dengan Jibril, menurut Sunan An-Nasa'i, hadis riwayat An-Nasa'i, itu beberapa kali nyimpang dulu. Jadi nggak langsung sret ke sana, enggak, tapi nyimpang-nyimpang. Ya, pertama dari Masjidil Haram berangkat pakai buruk. Nyimpang dulu di mana? Di Madinah. Di satu tempat yang itu akan menjadi Masjid Nabawi. Rasulullah itu terang itu naon. Ya. Cuma kata Jibril itu turun dulu. Kenapa? Sholat dulu di situ. Maka di sini sholat 2 rakaat. Di posisi yang nantinya itu akan menjadi apa? Menjadi Masjid Nabawi. Masya Allah. Itu teh kila-kila bahwa nanti Rasulullah bakal hijrah ke Madinah. Jadi belum tahu tuh. Rasulullah tuh belum tahu bakal hijrah ke Madinah, tapi sudah ditunjukkan
oleh Jibril bahwa disitulah nanti kamu akan ya menetap di situ, akan buat masjid di situ, bahkan akan meninggal dan dikuburkan di situ. Masya Allah. Nah di sini di Madinah. Lalu naik lagi buruk, seret, lalu dia akhirnya berhenti sebuah bukit, namanya Bukit atau Gurun Sinai. Ya, di Bukit atau Gurun Sinai, di sini Rasulullah turun di sebuah bukit. Lalu suruh sholat 2 rakaat. Setelah itu Rasulullah tahu. Ditanya sama Jibril, kamu tahu ini tempat apa? Tidak tahu ya Jibril. Lalu disebutin oleh malaikat Jibril, ini adalah Bukit Tursina atau disebut dengan Bukit Sinai, tempat Nabi Musa berbicara dengan Allah. Tempat Nabi Musa berbicara dengan Allah di sini, di Bukit Sinai. Lalu meluncur lagi, seret ke sini, masuk ke Bethlehem, yaitu Bethlehem, ya, gitu. Apa itu? Yaitu tempat di mana Nabi Isa dilahirkan di sini. Sholat 2 rakaat. Lalu meluncur lagi ke sebuah perkampungan di mana di situ adalah tempat Nabi Musa, ya, di luar Masjidil Aqsa. Sholat 2 rakaat sampai akhirnya nanti masuklah ke Masjidil Aqsa di sini. Dan di Masjidil Aqsa ini Rasulullah sudah ditunggu oleh para nabi di sini untuk memimpin sholat. Jadi di Masjidil Aqsa itu para nabi itu sudah berjejer untuk apa? Untuk meminta atau menunggu Rasulullah memimpin sholat. Di sini akhirnya sholat. Ya, sholat. Jadi pahami ya? Baik. Jadi seperti itu. Ini perjalanan Isra. Nah, setelah perjalanan Isra, selesai sholat, Rasulullah selesai sholat di sini, di Masjidil Aqsa, ya, lalu Rasulullah ditawari oleh malaikat Jibril 2 buah cangkir, ya, atau mangkok, 2 buah mangkok, yang satu susu, yang satu khomer, ya. Jadi ketika ditawari, Rasulullah bertanya, apa ini ya Jibril? Kata Jibril, kamu pilih salah satu dan minumlah salah satunya. Dan Nabi Muhammad tanpa pikir panjang, akhirnya memilih mangkok yang berisi susu. Dan Nabi Muhammad meminumnya. Lalu Jibril mengatakan, Alhamdulillah, ya, berarti Allah tidak salah memilih orang, dan Allah dan kamu memilih sesuatu yang sesuai dengan tabiatmu. Akhirnya dari situ selesai minum susu itu, Rasulullah langsung naik ke atas bersama dengan Jibril, menaiki buraq, naik ke langit ke-7, ya, ke Sidratul Muntaha. Tujuannya nanti yang disebut dengan Mi'raj. Dari sinilah Rasulullah Mi'raj. Ya. Nah, di sini di Masjidil Aqsa ini, di Masjidil Aqsa itu sampai ada konon katanya itu adalah tempat bagaimana buruk itu buruk itu ngawahan. Ngawahan. Jadi ada tempat di mana buruk ngawahan atau berpijak gitu. Jadi ada tempatnya di mana di situ tempat batu di mana buruk itu bertolak, yang bukan ngawahan ya, tapi bertolak. Ngawahan makan mundur heula ya man teu bertolak gitu. Tes gitu nah gitu. Jadi memijak langsung bertolak. Kayak lamun panah makan nggak betot gitu, seret gitu ya, tapi nggak bertolak. Nah, ada tempat batu di mana buruk itu bertolak dan akhirnya meluncur ke atas ke Sidratul Muntaha. Seperti itu, ya. Baik, itu tentang Isra. Nah, kita lihat sekarang kalau dari bumi naik ke atas, kita lihat ke atasnya kemana? Kita lihat posisi bumi di antariksa. Nah, lihat coba ya. Masya Allah. Coba, itu titik-titik kenaun itu ya Pak Ustadz. Itu titik planet. Planet dan para bintang. Coba bayangkan ya. Bumi di mana? You are here. Di mana? Tadi dia terletik bumi teh. Kebayang coba dari sini Rasulullah melesat, seret, menembus batas ya langit sampai
langit ketujuh Rasulullah ditembus bersama dengan buruk dan juga malaikat Jibril. Ya luar biasa. Kalau tadi mah mungkin kita masih bisa ngitung ya. Oh, 1.236 kilo. Nah, hitung kan? Sok ayeuna di dia ngitung sabaraha. Maka hitung ya. Tapi melesat Rasulullah seret bersama dengan buruk dan juga malaikat Jibril. Baik. Nah, kita lihat di sini. Ini perintah sholat 5 waktu. Rasulullah dengan Jibril akhirnya nyampe ke nyampe ke langit ya, ada langit ketujuh, lapisan langit pertama dulu, langit pertama, nanti ketemu dengan Nabi Adam, langit kedua, langit ketiga, sampai langit ketujuh, terakhir tuh di langit ketujuh Rasulullah ketemu dengan Nabi Ibrahim. Ya, dan ketemu dengan Nabi Ibrahim itu pas Nabi Ibrahim itu berada di Baitul Makmur. Baitul Makmur itu tempat tawafnya para malaikat. Nah, tempat tawafnya para malaikat, di situ Rasulullah akhirnya diminta untuk meluncur lebih ke atas, tapi tidak ditemani oleh Jibril lagi. Kenapa? Karena Jibril sudah nggak sanggup menemani setelah dari Baitul Makmur. Karena dari situ hanya Nabi Muhammad sajalah yang bisa meluncur ke atas. Dengan izin Allah tentunya ya, dengan izin Allah. Masya Allah. Dan disitulah mulai diperintahkan Nabi Muhammad untuk sholat 50 waktu. Lalu akhirnya Nabi Muhammad mengambil perintah itu, dan ketika akan pulang dicegat oleh Nabi Musa. Kata Nabi Musa, wahai Nabi Muhammad, 50 waktu itu berat. Saya saja bersama dengan Bani Israel nggak kuat menerima perintah seperti itu, perintah sholat. Lalu Nabi Muhammad diminta untuk meminta kebijakan kepada Allah. Akhirnya Nabi Muhammad kembali lagi kepada Allah, meminta kebijakan, dan diberikanlah kebijakan yaitu 5 waktu, ya. Dan diberikan tahu oleh Allah bahwa 5 waktunya kamu mengerjakan atau umat mengerjakan sesungguhnya sama dengan 50 waktu. Jadi 5 waktu kita mengerjakan sholat itu sama seperti 50 waktu. Akhirnya Nabi Muhammad kembali lagi dan ketemu lagi dengan Nabi Musa. Kata Nabi Musa, 5 waktu THC entong. Nah, keluarlah hadis ini. Ya, Rasulullah SAW berkata, kemudian aku turun hingga bertemu Musa. Lalu aku beritahukan kepadanya, maka ia mengatakan, kembalilah kepada Robmu dan mintalah keringanan lagi. Rasulullah SAW berkata, lalu aku menjawab, aku telah berulang kali kepada Robku hingga aku merasa malu kepadanya. Bagaimana coba hebatnya? Rasulullah tuh geruka isin gitu. Jadi nyungkun pami diberetnya itu Rasulullah tuh. Jadi isin pami nyungkun karinganan. Kata Rasulullah tuh, aku telah berulang kali kembali kepada Robku hingga aku merasa malu. Nah ini hadis riwayat Muslim nomor 162 dari sahabat Anas bin Malik. Oke. Nah ini ya pulangnya Rasulullah pulang membawa misi yaitu perintah sholat 5 waktu. Jadi luar biasa ya, sholat 5 waktu itu adalah perintah yang langsung dari Allah tanpa perantara Jibril. Tanpa perantara Jibril, langsung Allah yang ngasih order. Oleh karena itu ya, salah satu ciri atau pembeda antara muslim dengan kafir itu salah satunya adalah yang terpenting sholatnya ya. Bedanya muslim dan kafir itu sholat. Jadi kalau muslim itu harus menjaga sholat ya, yang namanya sholat itu dijaga 5 waktu itu dijaga ya. Tiap orang itu dia itu harus sholat bagaimanapun keadaannya, dia harus sholat ya, kecuali dia dalam keadaan memang tidak sadar. Contoh kayak orang tidur, kayak orang koma, itu mah ya rufi al-qalam ya, nggak bisa dituntut yang kayak gitu mah.
Nah, tapi kalau yang orang waras, orang sadar, orang ini ya dia harus sholat, wajib sholat. Ya. Dan yang paling penting kalau kita sholat nggak boleh menunda waktu sholat. Baik, kita lanjutkan. Nah, Rasulullah akhirnya pulang membawa misi itu, ya. Dan ternyata itu sudah pagi hari. Rasulullah menyampaikan berita kepada tetangga-tetangganya. Saya barusan pulang dari Sidratul Muntaha. Sebelumnya saya ke Masjidil Aqsa. Cuk tetangga nanti. Itu waras itu. Itu waras itu. Kebayang punya orang disebutin gitu. Gitu cenah. Wah, Muhammad itu gegelo. Ya. Di mana kaum muslimin pada saat itu mentertawakan Rasulullah SAW. Disengserikan. Kabayang tuh sama antum semua. Ya, isuk-isuk jelema hudang udah gitu cerita, saya tadi barusan dari Antartika. Saya barusan tadi dari bulan. Coba, ya kira-kira gimana? Antum percaya nggak kalau ada orang yang kayak gitu? Nah, ya, ketemu sama teman gitu ya. Dari puting saya tadi di Amerika. Nyoba bahasa Inggris gitu. Jual di Amerika gitu. Benar di Amerika. Iya, tadi ke Amerika saya pakai naon? Pakai pesawat. Terus pakai pesawat sorangan, pakai jet pribadi. Padahal mana kitunya mun ke kampus pakai motor Beat gitu. Percaya tuh kira-kira kan wow banyak yang. Nah, itulah kondisinya ya. Kebayang sama antum tuh. Ya, Rasulullah tahu-tahu beliau ya mengumumkan di depan Ka'bah. Nah, di sini nih di depan Ka'bah umumkan, hai manusia, wahai Bani Quraisy, saya tadi malam diperintahkan oleh Allah untuk sholat 5 waktu. Saya tadi malam bertemu dengan Allah dan bicara dengan Allah. Cuk orang-orang itu jelema beuki gelo. Beuki gelo eta jelema. Ya, disengserikan gak bayar. Dasar majnun. Wah, ya. Sampai akhirnya banyak di antara para sahabat yang imannya goyang. Ya, yang tadinya Islam mereka ya wah nyaoge ya. Beuki gelo ternyata nabi urang teh cenah. Itu buat orang-orang yang baru mengenal Islam. Nah, si orang-orang ini karena dia beuki gelo, karena dia itu mulai goyang, belum lagi sama orang-orang tuh ya, banyak buser-buser kan di sana. Ya banyak buser-buser yang anti Muhammad loh. Pakai hashtag anti Muhammad atau hashtag Muhammad Gelo gitu. Sehingga gitu ya, wah viralnya di IG itu ya di waktu itu tuh ya. Wah, hashtagnya hashtag Muhammad Gelo. Waduh, di dunia itu ya rame tadi. Ya, hashtagnya viral di zaman itu katanya. Jadi walaupun viral aku mah lamun ka pasar wah pada diomongin, semua orang bicara. Pagi itu geger. Satu kota Mekah ini geger pada saat itu. Pada saat itu geger semuanya karena membicarakan apa? Bahwa Nabi Muhammad bagi gelotan bahwa Islam teh wah geger. Ya, sampai akhirnya ya mereka menghubungi sahabat yang bernama Abu Bakar. Ya, pengen tahu tuh ya Pak Abu Bakar. Ya, mula-mula mereka menghubungi beberapa orang Islam gitu ya. Yang Muslim. Kata Muhammad si orang Muslim itu bisa ngomong ya ketika ditanya, kamu sekarang percaya nggak sama Muhammad? Diam dia tuh. Kenapa diam? Dia sendiri jadi ragu. Nyanya, Nabi orang siak gitu. Nabi maneh teh tinggal itu namanya udang sare jual ngomong ketemu jeung Allah, udang sare ngomong di Masjidil Aqsa, di mana orang yang bisa kaditu nya gitu. Pakai kuda yang paling cepat saja nggak mungkin bisa semalaman. Pada saat itu orang bicara kayak gitu ya. Akhirnya ketemu dengan Abu Bakar. Bertemu dengan Abu Bakar dan ditanya Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, kamu sudah mendengar sahabat kamu tuh yang namanya Muhammad bilang begini, bilang begitu?" Nah, Abu Bakar ketemu dengan Abu Bakar, ditanya sama mereka,
Akhirnya luar biasa. Abu Bakar memberikan jawaban yang luar biasa. Kata Abu Bakar, ya ini ada ungkapan keimanan yang sangat agung. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Jika dia itu siapa? Nabi Muhammad ya. Jika dia berkata demikian, sungguh aku akan membenarkan apa yang dia sampaikan. Bahkan walaupun lebih dari itu. Bayangkan. Aku membenarkan berita langit baik di pagi atau sore hari. Ya, hadis riwayat Hakim yang dinyatakan oleh Sahih, yang dinyatakan Sahih dan studi oleh Imam Az-Zahabi. Nah, inilah perkataan Abu Bakar yang fenomenal. Ya, itu hashtag Nabi Muhammad Gelo tuh habis tuh, hancur sama hashtag yang baru sekarang. Apa hashtag yang baru? Abu Bakar As-Siddiq. Itu hashtag yang baru. Apa? Karena ternyata Abu Bakar membenarkan. Dari sinilah mulai nama As-Siddiq itu ya. Karena Nabi Muhammad dibenarkan beritanya oleh Abu Bakar. Ini fenomenal sekali. Ya. Jika dia berkata demikian, sungguh aku akan membenarkan apa yang dia sampaikan. Bahkan walaupun lebih dari itu. Walaupun lebih dari itu. Kenapa? Karena aku membenarkan berita langit, baik di pagi atau sore hari. Masya Allah. Itulah perkataan Abu Bakar yang luar biasa. Inilah yang membuat apa? Yang membuat orang-orang yang tadinya goyang tuh imannya tuh menjadi kuat kembali. Yang asalnya goyang, ya, akhirnya tapi yang membuat, Bismillah, Allahu Akbar, saya beriman lagi. Masya Allah. Luar biasa Abu Bakar. Nah, kita lihat hikmah peristiwa ini, mau hampir habis waktunya ya. Hikmah peristiwa Isra Mi'raj. Bagaimana hikmahnya? Dari apa yang tadi disampaikan tentang Isra Mi'raj ini, maka hikmah yang paling besar dari Isra Mi'raj itu apa? Keimanan. Apa itu keimanan? Tasdikul jazm. Itu yang dilakukan oleh Abu Bakar. Iman. Ya. Berita yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, walaupun akal kita dengan keterbatasan akal kita nggak bisa nyampe, nggak bisa masuk akal istilahnya. Ya kan coba lihat tadi ya, perjalanan dari Isra, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Itu kan secara akal susah untuk diterima. Karena akal kita memang nggak bisa menjangkaunya. Tetapi keimananlah yang harus bisa menjangkaunya. Kenapa? Karena Abu Bakar itu tidak menerima berita itu hanya lewat telinga, tapi Abu Bakar itu menerima berita itu langsung masuk hati. Langsung. Ya, dengan mata hatinya dia bisa membaca bahwa ini yang menyampaikannya Nabi. Kalau Nabi yang menyampaikannya nggak mungkin bohong. Karena setiap ayat yang Nabi sampaikan itu selalu benar. Nah ini keimanan. Tasdikul jazm. Pembenaran yang nyata. Pembenaran yang pasti. Tasdikul jazm. Ya, jadi antum semua ketika mengambil hikmah peristiwa Isra Mi'raj, seharusnya yang kita harus ambil adalah kita harus menambah keimanan kita semakin yakin. Semakin yakin dengan apa? Dengan Al-Quran, dengan Islam. Ya, nah ini. Bahwa kita harus semakin yakin Islam agama yang benar. Harus semakin yakin tidak ada agama yang lain kecuali Islam yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Islam ya'lu wa la ya'lu alaih. Islam tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Itu keyakinan kita. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan perjalanan. Ya, perjalanan Isra, perjalanan Mi'raj kepada seorang nabi yang mana tidak ada nabi satupun di dunia ini sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad yang diperlakukan oleh Allah spesial seperti Nabi Muhammad. Nggak ada.
Ya, hanya Nabi Muhammad lah yang diperlakukan sangat-sangat spesial oleh Allah. Ya, ingat Nabi Musa saja ngobrol dengan Allah di Bukit Tursina, di Bukit Sinai tadi langsung mental tuh, ya. Tapi Nabi Muhammad mah diundang, kebayang nggak? Ya, diundang untuk ketemu langsung ya di Sidratul Muntaha. Itu yang pertama, yaitu iman, tasdikul jazm, yakin benar bahwa Islam agama yang benar. Yang kedua, kalau kita punya keimanan dan Islam menjadi agama yang benar, maka kita pun harus yakin dengan syariat yang ada dalam Islam, dengan aturan-aturan yang ada dalam Islam. Yakin, ya. Misalkan muslimah, hei muslimah, kamu diwajibkan untuk menutup aurat, menggunakan kerudung, menggunakan jilbab. Yakin, itu perintah Allah. Yakin, jalankan. Itu udah Pak Ustadz hareudang. Leuwih hareudang di mana? Di dunia atau di neraka? So, ya yakin, gitu. Nah itu, ya. Allah misalkan mengharamkan zina. Bahkan kata Allah, wala taqrabu zina. Jangan kamu mendekati zina. Yakin, itu perintah Allah. Ya, udah mau wala taqrabu zina, imam kakak kenalan, chattingan, ya udah gitu DM-an, udah gitu ketemuan, janjian, nonton bioskop, jalan-jalan di mall. Cek Allah teh wala taqrabu zina, malah taqrabu zina. Malah mendekati zina, malah deket-deketan. Ya, awalnya masih cuma jalan bareng, lama-lama curhat-curhatan, udah gitu pegang-pegangan, udah gitu selanjutnya terserah Anda. Nauzubillah min dzalik. Entong. Ya, hati-hati hai pemuda. Ya, nggak boleh kayak gitu. Banyak tuh. Kalian itu menjadi objek bagi setan untuk apa? Untuk digelincirkan tuh gampang sekali. Hati-hati. Jadi keimanan terus tasdikul jazm itu harus terikat kepada syariat. Dan yang berikutnya, yang ketiga, yakin bahwa Islam bakal memimpin dunia. Kenapa yakin Islam bakal memimpin dunia? Karena dunia ini tadi hanya Islamlah yang Allah ridhoi. Oleh karena itu, ketika Allah ridho dengan Islam, nggak mungkin kaum muslimin itu dijajah. Nggak mungkin. Kenapa? Karena kaum muslimin itu seharusnya memimpin dunia. Kaum muslimin itu seharusnya memimpin dunia. Nggak mungkin dijajah. Nggak mungkin tertindas. Nggak mungkin kaum muslimin itu jadi bulan-bulanan orang-orang asing atau orang kafir. Nggak mungkin. Nah, apa Ustadz? Akhirnya mah jadi tibalik. Nah, tibalik tinggal itu. Kashmir, India, banyak yang dipukuli. Muslim di India, muslimah di India, di betotan, kerudungna, di banjuran, dan sebagainya. Nah, bisa gitunya. Berarti bukan Islam yang salah, tapi kaum muslimin yang salah di sini. Kenapa kaum muslimin yang salah? Seharusnya kaum muslimin itu bisa memimpin dunia. Contoh gini ya, contoh. Misalkan kita disuruh balapan motor. Diberet tuh motor Valentino Rossi. Tapi karena kita biasa kemana-mana pakai Beat, pakai Mio gitu ya, pas pakai Valentino Rossi aceng-acengan. Nah, nggak bisa kita nyalahin, iya motornya sih goreng. Nggak bisa. Valentino Rossi bisa juara pakai motor eta. Nah, orang tuh bisa, berarti ngendarain. Berarti yang make eta udah bermasalah. Nah, ini sama. Islam itu adalah agama yang terbaik. Ya lu wala yu'la alaih. Paling tinggi, tidak ada yang lebih tinggi. Nah, kita bisa salah dengan Islam, berarti kitanya nih yang bermasalah, bukan Islamnya yang bermasalah. Lawang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa memimpin dunia, ya lihat baginda Rasulullah setelah misalkan mendirikan daulah Islam di Madinah, bisa berkembang ke Jazirah Arab, dilanjutkan oleh para sahabat, bisa menyerang Persia, dilanjutkan oleh para tabiin, bisa menyerang sampai ke Romawi, bisa menyerang sampai ke Eropa, bisa menyerang sampai ke melakukan futuhat ke Afrika dan sebagainya. Dengan apa? Dengan menggunakan Islam. Dan 2/3 negara pada saat itu dipimpin dengan Islam. Masya Allah. Ya. Akhirnya Islam memimpin dunia.
Dan ini kita bisa lihat pernyataannya melalui siapa? Melalui Profesor Rowas Qol Ahji. Profesor Rowas Qol Ahji itu menyatakan dalam kitabnya, yaitu kitab Sirah Nabawiyah, Qiraah Siyasiyah, itu bahwa dalam peristiwa Isra Mi'raj terkandung isyarat peralihan kepemimpinan dunia. Dunia yang semula di bawah kekuasaan Bani Israel kemudian beralih di bawah kekuasaan umat Muhammad SAW. Seperti diketahui, kepemimpinan dunia hingga terjadinya peristiwa Isra Mi'raj ada di bawah kepemimpinan Bani Israel. Benar nggak? Iya benar. Kenapa? Karena Bani Israel itu, dia itu adalah keturunan para nabi. Nabi-nabinya itulah yang memimpin dunia sebelum Rasulullah itu. Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, ya, Nabi Ismail, Nabi Ishak, itu adalah Nabi Yakub. Itu semua adalah Bani Israel. Dan itu mereka memimpin dunia pada saat itu. Ya. Lalu ketika Rasulullah muncul, nah ini, ya. Jadi zaman dulu tuh ketika sebelum Rasulullah muncul, orang-orang Yahudi itu kalau dimarahin sama orang-orang Arab yang lain itu, awas loh, kamu sekarang bisa kayak gini, nanti kalau nabi yang terakhir muncul, nanti aku akan menghabisi kalian bersama dengan para nabi, bersama dengan nabi terakhir kami. Jadi orang Yahudi itu sangat yakin akan ada nabi yang terakhir. Orang Yahudi sangat yakin pada saat itu bakal ada nabi yang terakhir. Ternyata kecelek. Nabi terakhirnya bukan Bani Israel, tapi dari kalangan orang Arab. Itu yang mereka kecelek. Dan itulah ketika Isra Mi'raj muncul, lalu Rasulullah memimpin. Nah ini ya, tadi masih ingat ya, di Baitul Aqsa, dia di Masjidil Aqsa, Rasulullah sebelum naik ke atas, sebelum Mi'raj, Rasulullah sholat dulu bersama dengan para nabi. Dan Rasulullah pada saat itu menjadi imam bagi para nabi, yang para nabinya pada saat itu kebanyakan Bani Israel. Artinya di sini, ini ya, pada saat itu artinya apa? Kepemimpinan berubah di bawah pimpinan Rasulullah SAW. Nah ini sebab apa? Sebab disebutin di sini bahwa kepemimpinan Bani Israel itu sudah diganti oleh Rasulullah, sebab agama-agama samawi yang masih ada, yaitu Yahudi dan Nasrani, adalah agama-agama Bani Israel yang harus selesai, waktunya sudah habis, diganti dengan Islam. Namun tidak disangkal kepemimpinan Bani Israel ini telah cacat dan rusak karena agama Yahudi dan Nasrani telah mengalami penyimpangan yang tidak murni lagi. Begitu ya. Oke. Nah, baik. Inilah yang terakhir, kita harus yakin dengan janji Allah, ya, dengan wa'dullah, dengan bisyarah dari Nabi SAW, dengan berita gembira dari Nabi SAW. Apa itu ya ini? Summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Selanjutnya akan ada kembali khilafah yang mengikuti mazhab kenabian, akan mengikuti manhaj kenabian. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan juga At-Tayyilisi dan Al-Bazzar. Ya. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, udah lewat dari 13 ya. Mudah-mudahan bisa dipahami isinya. Ya, wallahu a'lam. Saya kembalikan kepada Kang Cepi. Mangga Kang Cepi. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas penyampaian materinya. Subhanallah sekali bahwa pelajaran ibrah dari peristiwa Isra Mi'raj itu sangat luar biasa. Seperti yang tadi disampaikan bahwasanya Nabi mendapatkan perintah dari Allah untuk melaksanakan sholat itu 50 waktu. Namun dengan tawar-menawar antara dengan bertemunya Nabi dengan Nabi Musa, menawarkan kepada Allah untuk melaksanakan 5 waktu saja. Tapi itu juga terkadang ada orang yang memberatkan untuk melaksanakannya. Ya, ya, namun bagi kita sebagai umat Muslim yang insya Allah taat patuh terhadap ajaran Nabi Muhammad, dipaksa untuk bisa melaksanakan salat 5 waktu itu. Karena dengan salat 5 waktu seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Ustadz, sama dengan melaksanakan 50 waktu itu. Dan selanjutnya ada juga yang membedakan antara
muslimin dan orang kafir itu adalah sholat. Nah, adapun hikmah yang dapat kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj itu sendiri, yang pertama itu adalah keimanan atau tasdikul zam, yang dimana itu adalah pembenaran terhadap apa yang terjadi dalam satu malam atau yang dikatakan dengan Isra, dan nyata atau pasti ada dan terjadi seperti itu. Namun di antara keimanan atau keyakinan itu sendiri, di antaranya itu adalah meyakinkan Islam adalah agama yang hak di muka bumi, dan yang selanjutnya yaitu tarikot pada syariatnya, dan meyakini Islam menjadi pemimpin dunia, dan meyakini janji Allah yang insya Allah tidak akan Allah ingkar terhadap janjinya. Baik, terima kasih Bapak Ustadz atas penyampaian materinya. Itu mungkin ya. Dan selanjutnya mungkin ada sesi diskusi dulu Pak Ustadz. Kami saya persilakan untuk para jamaah yang menyimak materi tadi untuk mungkin ada sedikit diskusi terlebih dahulu sebelum diakhiri acaranya ini. Ada waktu sekitar 10 menit, mungkin Ustadz mohon izin kepada rekan-rekan yang ingin bertanya. Mangga saya persilahkan kepada jamaah yang menyimak. Izin bertanya. Mangga kepada Kang Rizal, silakan disampaikan pertanyaan. Dan dulu Kak. Saya dulu atau Ijal dulu, Kang? Wildan dulu ya. Oke tuh. Izin bertanya, Pak Ustadz. Mangga. Jadi gini, kan tadi kata Ustadz saat Nabi memberitakan proses Isra Mi'rajnya, ada sebagian sahabat yang imannya itu goyah ya. Nah, terus akhirnya Abu Bakar turun tangan memberikan keyakinannya bahwa apa yang dikatakan Nabi itu beliau benarkan. Nah, alhasil para sahabat tadi pun keimanannya kembali lagi kepada dirinya sehingga kembali beriman lagi kepada Islam. Nah, yang jadi pertanyaannya itu apakah hanya itu yang membuat para Muslim pada zaman tersebut mengakui bahwa Nabi telah melakukan Isra Mi'raj, atau Nabi pun melakukan sebuah pembuktian atau ya kayak ini bukti kalau misalnya Nabi yang berkata ini bukti bahwa saya telah melakukan Isra Mi'raj dan bertemu dengan Allah gitu. Nah, bagaimana Ustaz? Iya, baik, bagus ya ini pertanyaannya ya. Nabi pada saat itu menyampaikan salah satu buktinya adalah bahwa ada rombongan musafir. Musafir itu apa? Musafir itu bukan baramain ya, di Sunda mah baramain, musafir bukan. Musafir itu orang yang sedang safar, orang sedang dalam perjalanan, dan ini menuju ke Mekah. Dan Nabi menyampaikan akan ada rombongan, di mana rombongan itu disebutin oleh Nabi. Rombongan itu terdiri dari berapa orang, untanya berapa, kudanya berapa, disampaikan. Tapi apa yang terjadi? Apa kira-kira yang terjadi orang-orang kafir ketika memberitakan itu? Bohong. Mau percaya. Padahal ternyata sebulan kemudian datang. Kenapa? Karena perjalanannya kan lama itu. Perjalanannya kan lama ya. Dan itu sebulan kemudian ternyata datang si rombongan itu. Tapi dia sudah kadang bergulir ya, sudah viral gitu ya.
hashtag tadi ya, hashtag Muhammad Gelo tadi pada saat itu teh gitu. Jadi akhirnya apa? Akhirnya orang-orang juga pada pada ya udahlah gitu. Nah gitu. Jadi pada saat itu sulit ya, dan Allah juga, dan hebatnya Allah tidak ngasih sesuatu ya, cek orang namanya ngasih oleh-oleh gitu. Misalkan oleh-oleh itu batu di surga gitu. Nah ya tahu oleh-oleh nata batu di surga, atau tahu oleh-oleh naon. Enggak ya, Rasulullah tidak dikasih oleh-oleh itu. Gitu. Kenapa? Karena sebetulnya memang iya. Apa itu? Ini adalah ujian keimanan. Ujian keimanan, di mana Allah ingin melihat mana coba sak nu cenah mah beriman teh mana coba ditinggalikeun ku Allah teh, ternyata ada yang imannya teh tipis, ada yang imannya tuh tebal. Nah yang imannya tebal itu yang hebat begitu. Yang tipis tuh pada ngejongkeng akhirnya mah ya, mereka mah gitu. Nah tapi yang tebal inilah mereka goyang, imannya goyang, tapi akhirnya diyakinkan kembali oleh siapa? Oleh Abu Bakar. Begitu diyakinkan. Jadi akhirnya jejeg deui si iman itu ya. Tapi kalau yang tipis-tipis mental tuh pada saat itu. Ya, mental. Kenapa? Karena pada saat itu Abu Bakar meyakinkan bahwa kalau ada info yang lebih dari itu, istilahnya lebih dari itu apa coba? Nuluwih mahiwal deui Islam, nuluwih mahiwal deui lah ya, informasi nate gitu. Itu saya akan percaya. Kenapa? Karena yang bawa infonya itu bukan orang gila. Yang bawa infonya itu adalah orang kepercayaan saya, dan dia itu sudah ditunjuk oleh Allah melalui malaikat Jibril menjadi nabi. Maka nggak mungkin dia bohong. Nah itu loh yang disampaikan oleh Abu Bakar kepada para sahabat. Nggak mungkin bohong. Otak kita nggak nyampe, bisa jadi ya karena otak kita lemah. Tapi infonya itu info dari langit, info dari Allah, info dari apa yang zat yang menciptakan langit dan bumi serta seisinya, gitu ya. Jangankan masalah perjalanan, coba tanya matahari siga kumaha, ya bentuk dan rupa. Nah pada saat itu nggak akan bisa jawab. Padahal matahari kelihatan, matahari kelihatan. Tapi apakah matahari itu bentuknya kayak gimana? Di dalamnya itu ada apa? Ada gas atau ada apa? Ayeuna we sotenya bisa kelihatan, oh matahari ternyata terdiri dari begini-begini. Ada cairannya, ada apanya, ada gasnya, ada apinya. Ya sekarang orang bisa meluncurkan teknologinya sampai ke matahari. Itu pun masih bisa, itu pun hanya moto-moto dari jauh saja. Nggak ada satu alat pun yang bisa tembus sampai ke matahari, belum ada. Ya, tapi ya gitu. Zaman dulu orang udah bisa ngelihat matahari, tapi kok percaya ada matahari? Nah, gitu. Padahal mereka juga nggak tahu matahari itu kayak gimana. Nah, gitu. Jadi paham ya sebenarnya dia. Jadi sekali lagi bahwa yang membuat Rasulullah itu tidak dikasih oleh-oleh sama Allah ya untuk membuktikannya, tetapi ya betul-betul ini adalah ujian keimanan. Gimana Kang Ludan? Siap Ustadz, terima kasih. Ya, sama-sama. Mangga Kang Rijal. Ya, mangga untuk Kang Rijal. Ya, Pak Pertanyaan Ustadz. bisa disampaikan. Baik. Ini sebelumnya Pak, kan tadi pas Nabi lagi Isra Mi'raj, terus Nabi itu bertemu sama Nabi Ibrahim. Terus ya kenapa gitu Nabi Ibrahim itu disebut bapaknya Nabi Muhammad, kan bukannya Nabi Muhammad itu bapaknya tuh Abdullah gitu Pak. Terus Pak, tadi yang Bapak bilang kalau kita sebagai umat muslim itu harus sholat, karena itu menentukan mana yang kafir dan tidak. Jadi kalau umat muslim yang tidak sholat berarti dia juga termasuk orang kafir itu Pak. Atau gimana? Ya, baik ya. Ya, kita gini ya. Pertama tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu sebut dengan bapaknya para nabi. Kenapa? Karena keturunan Nabi Ibrahim itu ada dua, yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Nah, dari Nabi Ishak itu nanti akan turun ya para nabi dari Bani Israel. Begitu. Nah, dari Nabi Ismail itu akan turun sampai akhirnya ada Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu
Kalau kita ambil ke atas, ya, kalau kalian ke atas itu masih keturunan Nabi Ismail. Nabi Ismail keturunan Nabi Ibrahim. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau misalkan disebut Nabi Ibrahim itu bapaknya para nabi, ya betul. Karena banyak para nabi yang mereka terlahir ya dari keturunan Nabi Ibrahim. Seperti itu ya. Jadi bapaknya Nabi Muhammad yang dimaksud itu seperti itu. Keturunan para nabi, keturunan nabi-nabi. Ya. Oke. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, apakah orang muslim yang tidak sholat lalu ternyata dia menjadi kafir? Nah, ini ya. Pertama, bahwa kafir dan tidak kafir itu ada penghukuman. Ada penghukuman artinya ada labelisasi. Oh, dia sudah masuk kafir. Nah, itu berarti sudah bisa disebutin kafir kalau ada syaratnya. Syaratnya apa? Pertama, dia sudah menyatakan secara lugas tanpa ada paksaan, saya sudah keluar dari Islam. Gitu. Kalau udah ada yang ngomong kayak gitu, sanes heureuy sanes. Yakin dia. Kalau kayak gitu berarti dia sudah kafir. Ya. Tapi kalau dia itu baru tidak sholat saja, maka dia tidak terkategori kafir, tetapi kategorinya fasik. Fasik itu apa? Ongkoh nyawa aturan, tapi tidak dikerjakan, eta fasik. Ya, dia tahu aturannya bahwa yang namanya sholat itu wajib, tapi dia tidak kerjakan, gitu. Kenapa tuh ada kata-kata bahwa sholat itu penciri orang muslim atau kafir? Ini adalah sebuah apa? Sebuah istilahnya mah kalau dalam hukum itu sebuah penciri ya, sebuah penciri. Jadi ciri-cirinya gitu ya, seperti itu. Sama kayak gini lah. Ciri-cirinya anak SMA itu pakai seragam. Ciri-cirinya anak SMA itu pakai seragam. Ada anak SMA datang ke sekolah poho atau pakai seragam. Dia anak SMA bukan? Anak SMA, tapi itu pakai seragam. Ini ada poho. Tapi tetap anak SMA kan? Nah ini, ciri-cirinya seorang muslim itu sholat. Sholat. Tapi dia tuh sholat. Bisa jadi poho kan? Tuh sholat. Tapi muslim nggak? Masih muslim. Masih muslim gitu. Tapi poho, ya mau muslim tapi poho, atau muslim tapi tara sholat gitu. Ya kalau tara sholat baik hati-hati. Ya kalau dia yakin bahwa dia tidak sholat karena dia sudah keluar dari Islam, saya mau tara sholat, kunaon tara sholat. Udah saya mau jadi Islam deui lah, saya merek agama lain. Kalau seperti itu hati-hati. Tong main-main. Itu istilahnya kalau dalam istilah Islam itu adalah tanda-tanda riddah. Tanda-tanda riddah. Riddah itu artinya bahwa dia itu tanda-tanda mau keluar. Tanda-tanda mau keluar dari Islam. Hati-hati. Makanya orang yang keluar dari Islam disebut dengan murtad. Murtad itu dia berarti sudah keluar. Itu. Ya, diawali dengan apa? Dengan melakukan tanda-tanda riddah. Hati-hati ya dengan tanda-tanda riddah. Maka tong dihirikeun yang kayak gitu ya, bahaya. Cokolot baheula bisa katulisin juri gitu tah. Padahal juri kita nulisnya. Artinya mah hati-hati, nggak boleh heureuy dengan urusan akidah. Gimana Kang Rizal, bisa dipahami? Mohon Pak, atau nuhun Pak. Sami-sami. Ada lagi mangga, silakan. Baik, untuk para jemaah, mangga atau dirasa sudah terwakili atau bagaimana? Atau masih ada yang penasaran gitu untuk diskusi? Dan dirasa waktu sudah menunjukkan pukul 21.30. Cukup Bagaimana? Kasihan terlalu malam. Iya, baik. Mungkin untuk sesi tanya jawabnya dicukupkan dan insya Allah itu sudah terwakilkan. Sudah cukup lumayan padat, singkat dan jelas insya Allah. Baik, kepada Pak Ustadz mungkin terima kasih kembali atas penyampaian materinya. Insya Allah berkah atas ilmu yang telah disampaikan. Amin. Mudah-mudahan kepada kaminya juga menjadikan ilmu yang
sangat bermanfaat gitu Pak Ustadz. Dan mungkin untuk acara kajian malam ini akan dicukupkan, tapi sebelum itu mungkin ada pengambilan sesi dokumentasi. Mungkin Pak Ustadz mohon izinnya dulu sebentar kepada operator, mungkin bisa, dan untuk jemaahnya juga bisa di-on-kan kameranya untuk pengambilan dokumentasinya. Silakan. Mangga untuk operator diambil saja gambarnya, bisa di screenshot atau dipoto gitu ya. Baik. Sudah mungkin atau belum? Baik, alhamdulillah. Sudah ya. Dan untuk jemaah dan sekalian, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dalam pengajian Ashabul Jannah ini, dalam pengerti Isra Mi'raj yang bertemakan Amazing Day Isra Mi'raj ini. Untuk terakhir acara ini, mari kita tutup dengan membacakan hamdalah dan doa kifaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, dari saya mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ya. Enggak, saya undur diri ya. Jazakallah khair.